ulangan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa rasa bosan, karena memang nikmatnya tidak pernah berhenti serta tidak pernah hilang. Serta sholawat beserta salam juga kita terus panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena memang dua nikmat itu, yang pertama itu nikmat Islam, yang kedua itu nikmat dijadikan umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang perlu disyukuri. Kenapa harus disyukuri? Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seperti itu. Kemudian di antara sebab-sebab keimanan seseorang itu dicabut, itu adalah tidak mensyukuri keimanannya. Jadi hal yang ditakutkan oleh seseorang adalah su'ul khatimah, mati di dalam keadaan tidak membawa iman. Jadi ketika meninggal tidak membawa iman, itu hal yang dikhawatirkan. Di antara yang menyebabkan hal itu, yaitu mati dalam keadaan tidak membawa keimanan, adalah tidak pernah mensyukuri keimanannya. Nah, itu akan disyukuri, alhamdulillah bi nikmatil Islam wal iman. Kemudian di antara yang menyebabkan su'ul khatimah, yaitu tidak mensyukuri keimanannya, kemudian tarikus shalah, kemudian menyakiti orang lain, orang muslim, itu dihindari. Kemudian ada juga malam ya'rif qadra ni'amih biwujdaniha, barang siapa yang tidak mengetahui kadar nikmat dengan adanya suatu nikmat tersebut, arrafaha biwujdani fukdaniha, maka diperkenalkan dengan hilangnya nikmat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dijadikan umatnya Nabi Muhammad juga nikmat yang besar. Kenapa? Karena ada umatnya kanjeng Nabi Muhammad itu istimewa sekali. Kalau umat yang lain dosa langsung disiksa, dosa tobatnya berat. Kalau kita enggak, dosa ya istighfar, menyesal. Kalau dulu enggak, faqtulu anfusakum. Kalau umatnya Nabi Musa, faqtulu anfusakum. Kalau dosa, tobatnya dibunuh. Bunuh ya dibunuh, langsung dibunuh. Kalau kita enggak, Nabi Adam dosa diusir dari bersalah, diusir dari surga. Itu pun tobatnya nunggu 300 tahun baru diterima. Nangis 30 tahun. Kalau umatnya Nabi Muhammad ya enak. Itu keistimewaan jadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka yang perlu kita syukuri. Kalau nikmat Islam itu nikmat dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian nikmat-nikmat ya sehat, dapat hidup enak lah, termasuk nikmat masih diberi kesempatan untuk berada di jalur kebaikan, itu juga yang besar. Kemudian kita melanjutkan pengajian hari ini. Semoga pengajian yang kita lakukan itu ya diwadai lah. Siapa tahu aja kita tidak tahu ilmu-ilmu mana yang akan bermanfaat untuk hidup kita nggak tahu. Pada intinya kita terus saja belajar banyak hal, karena di antara yang banyak itu nggak tahu mana nanti yang bisa berguna.
Mana yang bisa bermanfaat, entah hari ini kan, atau kemudian yang ngaji di sini, atau ngaji sampean yang di pondok atau yang di sekolah. Itu kita nggak tahu mana yang nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk kita. Nggak tahu. Tapi jangan bosan-bosan untuk thalabul ilmi. Nah, minal lahdi ilal lahdi. Minal lahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari turun dari pangkuan ibu sampai masuk ke liang lahat. Itu tetap mencari ilmu. Jangan nunggu masih cilik atau saya masih remaja lah, enggak. Ilmu itu tetap dicari. Tapi yang enggak terus harus di sekolah, enggak. Ilmu kan banyak dimanapun kita pelajari. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah asyarah, maqalah yang ke-12 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin ada khabar, kemudian ada asar. Khabar itu biasanya disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kalau asar kepada sahabat. Kalau ini dari Nabi. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Karena Nabi tidak ada yang sedikit yang disertai dengan berulang-ulang. Wala kabirata mal istighfar. Tidak ada dosa besar yang dibarengi dengan istighfar. Fa innaha bil mughadibati 'alaiha ta'zimu. Karena hal kecil ketika menjadi rutinitas itu menjadi besar. Fatasiru kabiratan, maka menjadi besar. Maksudnya yang seperti kemarin, kalau kemarin la tahkir, jangan meremehkan dosa kecil. Kalau ini, kalau bisa, kata Nabi, tidak ada dosa kecil kalau diulang-ulang. Karena kalau kecil, sedikit-sedikit menjadi bukit. Wa aidan innaha ala azmi istihdamiha tasir kabiratan. Kalau dosa itu yang pertama, kalau dosa itu menjadi rutinitas, itu menjadi besar juga. Atau dosa kecil tapi ada keinginan atau ada memang maksud untuk dilakukan terus. Belum dilakukan tapi besoklah saya misal sampean naudzubillah sampean nyuri misal, tapi naudzubillah jangan sampai saya nyuri ini. Besoknya punyanya ini, besoknya lagi punyanya ini. Pokoknya besok itu ada niatan untuk istidamiha, melanggengkan. Itu termasuk masuk di menjadi dosa yang besar juga. Atau dosa kecil, misal dosa kecil delok-delok wong-wong wedok atau apa ya. Diniatkan besok tak lihat ini, besok lihat yang B. Pokoknya diniatkan terus di istidamiha. Itu menjadi dosa besar. Karena apa? Karena ada azmi istidamiha. Karena ada maksud untuk terus melakukannya. Untuk berjelekan kok diniatkan terusnya. Nah, itu. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kadat maksiatan. Di sini niat untuk bermaksiat itu masuk di dalam kemaksiatan hati. Wala kabirata ma'al istighfari, wala kabirata, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfar beserta istighfar. Ai taubati, maksud yang istighfar itu taubat. Bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya taubat. Istighfar nanti istighfar. Enggak, yang dimaksud adalah dengan taubat, tapi dengan tobat yang memenuhi syarat dan ketentuannya. Syaratnya apa? Ya syaratnya ya harus meninggalkannya. Meninggalkan perbuatan dosa. Terus tidak melakukannya kembali. Yang penting tidak ada niatan untuk berhenti. Tapi kalau ya terus. Nah, itu tidak memenuhi syarat-syarat dari taubat. Fa inna taubatah, karena sesungguhnya taubat tamhu iku menghapus asarul khati'ati, kepada bekas kesalahan. Wa in kanat kabiratan,
walaupun itu besar. Itu taubat. Karena tidak tahu, walaupun kita tempatnya salah, kita tidak tahu kita nanti pada akhirnya itu menjadi seperti apa. Karena memang banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajarannya. Ada orang yang dari kecil itu baik, belum tentu baik terus. Ada orang yang buruk, belum tentu buruk terus. Karena kita tidak tahu perjalanan kita. Dan dalam kehidupan ini, finalnya nanti ketika kita sudah meninggal. Kalau masih hidup, pintu taubat masih dibuka. Orang tidak selalu baik dan orang tidak selalu jahat. Jadi menilai orang ya biasa aja. Yang jelek mungkin nanti husnuzon kita, yang jelek orang yang gablek, husnuzon kita mungkin nanti dia akan menjadi orang baik. Nih. Jangan terus dinilai jelek, nggak mungkin, nggak ada kepastian orang itu terus jelek, enggak. Tapi untuk diri kita, misal kita sekarang baik, jangan terus merasa bangga, merasa sombong, karena tidak ada kepastian bahwa kita akan baik terus, nggak ada. Nauzubillah kalau nanti kita sekarang baik terus nanti kita menjadi orang yang dablek, atau ada teman kita yang sekarang dablek, ya tetap kita husnuzon mungkin nanti menjadi orang yang baik. Ya pokoknya tugas kita sampean ya belajar terus kalau bisa mengusahakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan makalah-makalah pagi hari, walaupunnya sedikit, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukti. Kalau di sini menerangkan bahwa tidak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus, begitupun kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau meremehkan suatu kebaikan-kebaikan. Walaupun kelihatannya ini kita ngaji di sini walaupun sedikit, tapi kalau kita lihat keistimewaan dari thalabul ilmi itu kan banyak. Orang yang kemarin kan orang yang pergi ke masjid dengan tidak ada maksud kecuali untuk belajar atau mengajar, maka mendapat pahala seperti haji yang sempurna, kan pernah. Atau barang siapa yang pergi ke masjid man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu tariqan min turuqil jannah. Orang yang menempuh suatu perjalanan dari pondok ke masjid yang tidak ada lain untuk mencari ilmu, maka salakallahu tariqan min turuqil jannah. Maka Allah akan memperjalan dia kepada salah satu jalan menuju ke surga. Tapi makanya la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan engkau meremehkan suatu kebaikan, karena tidak tahu dalam kebaikan itu kita memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun la tahqirat dzunub, jangan meremehkan dosa, karena juga kita tidak tahu bahwa pada dosa itu terdapat murkanya Allah. Semoga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dan sekali lagi kalaupun salah, semoga diberi kesempatan untuk selalu memohon ampunan. Akhirul kalam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.